Bayangkan sebuah peradaban yang pernah berdiri megah di Baghdad, pusat ilmu, budaya, dan kekuasaan dunia Islam. Namun, pada tahun 1258 Masehi, semuanya runtuh dalam lautan merah ketika pasukan Mongol menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan Khalifah Abbasiyah di sana. Dunia Islam terguncang, seolah-olah cahaya kepemimpinan telah padam. Tapi, apakah benar kekhalifahan Abbasiyah berakhir di situ? Jawabannya mengejutkan. Tidak, karena dari runtuhan Baghdad, sebuah babak baru lahir di Kairo. Di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk, garis keturunan Abbasiyah kembali diangkat. Namun kali ini, mereka bukan lagi penguasa penuh seperti di Baghdad, melainkan simbol keagamaan dan legitimasi politik. Inilah kisah panjang tentang seluruh Khalifah Abbasiyah di Kairo, dari Al-Mustansir II hingga Al-Mutawakkil III, hingga akhirnya gelar Khalifah berpindah ke tangan Kekaisaran Utsmaniyah. Mari kita mulai perjalanan ensiklopedis ini. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah Kairo, Al-Mustansir Billah II, 1261 Masehi. Beliau adalah Khalifah pertama Abbasiyah di Kairo, diangkat oleh Sultan Baibars dari Mamluk untuk menghidupkan kembali kekhalifahan setelah tragedi Baghdad. Keberadaannya memberi legitimasi religius dari Mamluk, yang secara militer menguasai Mesir dan Syam. Namun, masa kekhalifahannya sangat singkat. Ketika mencoba merebut kembali Irak dari Mongol, ia wafat di pertempuran. Meski singkat, pengangkatannya menjadi simbol penting bahwa garis Abbasiyah masih hidup dan khalifah tetap menjadi simbol kesatuan umat Islam. Ia menandai awal baru babak Abbasiyah sebagai khalifah bayangan di bawah naungan dinasti Mamluk. Kedua, Al-Hakim bi Amrillah I, memerintah dari 1262 hingga 1302. Al-Hakim I menjadi khalifah terlama pertama di Kairo. Selama 4 dekade, ia menjalani peran yang lebih banyak bersifat seremonial. Ia mengesahkan keputusan para sultan Mamluk dan menghadiri upacara kenegaraan, tetapi tidak memegang kendali pemerintahan. Meski begitu, masa kekhalifahan dinasti dianggap stabil karena menghadirkan kesinambungan simbolis Abbasiyah. Banyak sejarawan melihatnya sebagai tokoh penting yang memperkuat legitimasi Sultan Mamluk Az-Zahir Baibar. Ketiga, Al-Mustakfi I, memerintah dari 1302 hingga 1340 Masehi. Menggantikan Al-Hakim I, Al-Mustakfi I menjabat cukup lama. Ia hidup di era Sultan An-Nasir Muhammad, salah satu Sultan Mamluk paling berpengaruh. Perannya sebagai khalifah semakin menegaskan bahwa Abbasiyah hanya berfungsi sebagai cap religius atas otoritas Mamluk. Namun, di mata rakyat, kehadiran seorang khalifah keturunan Quraisy tetap penting. Meski tidak memimpin negara, ia dianggap menjaga kontinuitas syariat Islam. Keempat, Al-Wathiq I, 1340 hingga 1341 Masehi. Al-Wathiq I menjadi khalifah hanya sebentar, sekitar 1 tahun. Kehadirannya lebih sebagai penghubung transisi. Tak banyak kebijakan atau peristiwa besar yang terjadi di masa ini. Namun, meski singkat, kehadirannya tetap menunjukkan bahwa garis Abbasiyah di Kairo terus dijaga, tanpa putus. 5. Al-Hakim II, 1341 hingga 1352 Masehi. Beliau memegang jabatan sekitar 1 dekade. Sama seperti pendahulunya, ia lebih banyak berfungsi sebagai simbol. Namun, catatan sejarah menyebut bahwa ia cukup aktif dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pembelajaran Islam, meski tidak memiliki wewenang politik. 6. Al-Mu'tadid I, 1352 hingga 1362. Diangkat setelah Al-Hakim II,
Al-Mu'tadid I menghadapi masa-masa penuh intrik politik Mamluk. Meski begitu, ia tidak terlibat dalam kekuasaan. Ia dikenal lebih banyak mengurus urusan keagamaan, memastikan khutbah Jumat tetap menyebut nama Khalifah Abbasiyah, dan menjaga simbol legitimasi. Ketujuh, Al-Mutawakkil I. Khalifah di tahun 1362 hingga 1383, lalu jeda dan memimpin kembali di 1389 hingga 1406, lalu jeda kembali, lalu memimpin kembali di 1414 hingga 1441. Beliaulah Khalifah Abbasiyah di Kairo dengan masa jabatan terlama. Al-Mutawakkil I beberapa kali naik turun tahta karena perebutan kekuasaan di kalangan Mamluk. Meski demikian, ia dianggap sebagai figur Abbasiyah paling menonjol di Kairo. Perannya sangat vital untuk menjaga tradisi, meski tanpa kuasa politik. 8. Al-Wathiq II, 1383 hingga 1386. Pengganti sementara Al-Mutawakkil, yaitu Al-Wathiq II, menjabat sebentar. Sejarah tak mencatat kontribusi besar darinya selain melanjutkan fungsi simbolik khalifah sementara waktu. 9. Al-Mu'tasim memerintah dari 1386 hingga 1389. Sama seperti Al-Wathiq II, masa jabatan Al-Mu'tasim pun singkat. Ia hanya menjadi khalifah transisi hingga Al-Mutawakkil kembali ke tahtanya. 10. Al-Musta'in 1406 hingga 1414. Al-Musta'in diangkat setelah Al-Mutawakkil turun ketiga kalinya. Namun kekhalifahannya pun tak lama, karena akhirnya ia digantikan kembali oleh Al-Mutawakkil. Meski demikian, ia menjadi bukti bahwa jabatan khalifah di Kairo lebih bersifat formalitas, sesuai kebutuhan Sultan Mamluk. 11. Al-Mu'tadid 1441 hingga 1451 Masehi. Beliau menghadirkan masa stabilitas singkat. Ia dipandang sebagai figur yang cukup dihormati secara keagamaan. Namun, sekali lagi, kekuasaan politik tetap tak pernah ada di tangannya. 12. Al-Mustaqfi II 1451 hingga 1455 Masehi. Masa kekhalifahannya singkat, hanya 4 tahun. Perannya pun terbatas pada mengesahkan perintah sultan. 13. Al-Qaim bi Amrillah 1455 hingga 1458. Sama seperti pendahulunya, ia berperan seremonial. Tak banyak catatan penting dari masa ini. 14. Al-Mustanjid Billah 1458 hingga 1479. Menjadi salah satu khalifah terlama di era Mamluk, ia hidup di tengah dinamika politik yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran Mamluk. Masa ini menunjukkan bahwa peran khalifah sebagai simbol selalu dijaga, meski kekuasaan Mamluk mulai terancam. 15. Al-Mutawakkil II 1479 hingga 1497. Beliau melanjutkan tradisi dan masa pemerintahannya mencerminkan kemunduran. Posisi khalifah semakin lemah dan hampir tak terlihat di mata dunia Islam. 16. Al-Mustamsik Billah memerintah 2 periode di 1497 hingga 1508, kemudian melanjutkan kembali 1 tahun yaitu 1516 hingga 1517. Al-Mustamsik 2 kali naik tahta, namun periode keduanya sangat singkat karena situasi genting, serangan Utsmaniyah ke Mamluk. Ia menjadi saksi runtuhnya Mamluk dalam pertempuran Marj-Dabik di 1516 Masehi dan pertempuran Ridaniyah di 1517 Masehi. Terakhir, Al-Mutawakkil III memerintah 1508 hingga 1516 dan 1517 sementara waktu, pasca Al-Mustamsik Billah tiada. Al-Mutawakkil III adalah Khalifah Abbasiyah terakhir di Kairo. Setelah kekalahan Mamluk,
ia ditangkap dan dibawa ke Istanbul oleh Sultan Selim I. Di sana, ia serahkan gelar khalifah kepada Utsmaniyah. Sejak saat itu, kekhalifahan Islam berada di tangan dinasti Utsmani hingga awal abad ke-20. Dari kisah ini, kita belajar bahwa meski Abbasiyah kehilangan kekuasaan politik setelah Baghdad, mereka tetap bertahan sebagai simbol religius di Kairo selama lebih dari 2,5 abad. Para khalifah Abbasiyah bukanlah penguasa negara, tapi mereka menjaga satu hal penting, kesinambungan tradisi kepemimpinan umat Islam. Akhirnya, setelah 1517, peran itu pun berpindah ke tangan Utsmani, yang kemudian memimpin dunia Islam hingga abad modern, hingga mereka pun dikenal dengan sebutan Kekaisaran Utsmaniyah, atau di barat dikenal dengan sebutan Ottoman Empire, yang sangat ditakuti di dunia. Inilah kisah tentang ensiklopedi seluruh Khalifah Abbasiyah di Kairo, sebuah babak yang sering terlupakan, tapi menjadi jembatan penting antara Baghdad yang hancur dan Istanbul yang bangkit, hingga hilang kembali di awal abad 20. Sejarah bukan hanya tentang kejayaan, tapi juga tentang bagaimana simbol-simbol tetap bertahan untuk menjaga identitas umat. Dan Abbasiyah di Kairo adalah bukti dari hal